Apakah konsumsi sambal dan cabai selama kehamilan berdampak pada kebotakan pada janin atau anak yang dilahirkan? Jawabannya adalah tidak. Lebih tepatnya, belum ada riset yang mengkonfirmasi hal ini. Kenapa? Karena masalah kebotakan ini biasanya berhubungan dengan faktor genetik. Apakah ayah atau ibu punya resiko kebotakan? Apabila iya, maka besar kemungkinan si anak ini juga nanti memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kebotakan. Kita ngomong resiko ya, karena belum tentu pasti diturunkan. Tapi kalau sudah ada bakat atau resikonya, biasanya kemudian lebih mudah mengalami kebotakan. Jadi, faktor resiko utama dari kebotakan ini memang faktor genetik. Kalau sambal atau cabai sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi, selama ibu biasa makan sambal atau cabai selama kehamilan, ya bisa dilakukan. Di budaya kita, pola-pola makan kita, kalau makan nggak pakai cabai itu kadang-kadang kurang lengkap. Di banyak tempat, warung, restoran, ini selalu menyediakan sambal atau cabai. Selama tidak dikonsumsi berlebihan, selama ibu tahu kapasitasnya, sebenarnya tidak terlalu masalah. Tapi ada beberapa hal yang harus diingat mengenai sambal atau cabai ini. Adalah bahwa konsumsi sambal yang berlebihan ini bisa menyebabkan masalah pada saluran pencernaan, terutama bagi yang tidak terbiasa. Selama kehamilan terjadi perubahan pada sistem pencernaan si ibu, menyebabkan lebih mudah terangsang atau bereaksi terhadap bahan-bahan makanan tertentu. Bisa kemudian mengalami mual, kemudian mengalami GERD, ya, jadi ada reflux pada saluran pencernaan terutama di lambung, yang menyebabkan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan saat makan atau setelah makan. Dan ini yang harus dihindari. Tetapi kalau misalnya mengkonsumsi sambal atau cabai dan tidak menimbulkan masalah, ya mungkin masih bisa dilanjutkan. Jadi akan sangat tergantung pada si ibu itu sendiri. Apakah sudah terbiasa mengkonsumsi cabai atau tidak? Ya, mengkonsumsi sambal, kalau terbiasa mengkonsumsi tidak mengalami reaksi atau masalah seperti mual, nyeri ulu hati, atau gangguan lain, sebenarnya bisa dilanjutkan. Dan tidak berhubungan dengan kebotakan pada bayi yang akan dilahirkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Buat kamu yang tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai gizi selama kehamilan, kamu bisa mengikuti kelasnya di Udemy. Sampai jumpa!